Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna wa hasana bi'ibadah wa salatil jum'ah bil jamaah. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa iftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-Mukhtar. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu fa innaka mansur. Qala ta'ala fi kitabil aziz wa astaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Wa qala rasulun nabil habibul karim ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Hadirin jamaah Jumat Masjid Al-Mukhlisin rahimakumullah. Pada zaman Rasulullah ternyata Allah juga pernah memberikan suasana paceklik krisis air. Pada saat sahabat akan berwudu dan minum, ternyata Allah tidak berikan air, dan sudah berusaha untuk kesana kemari, mojak mazik sampai ke atas gunung, ternyata tidak ada air yang banyak. Jangankan untuk wudhu, untuk minum sekalipun tidak ada, dan itu terjadi beberapa hari. Apa yang terjadi? Ternyata Rasulullah melakukan sesuatu yang ajaib, yang mencengangkan para sahabat. Rasulullah bertanya kepada sahabat, adakah di antara kalian yang punya bejana yang ada airnya walaupun sedikit saja? Adakah bejana yang ada sisa-sisa air sedikit? Dan salah satu sahabat mendorongkan dan memberikan ada bejana yang ada air sedikit. Kemudian Rasulullah meletakkan jari jemarinya di atas bejana itu dan ternyata Allah memberikan keberkahan, air begitu mengalir dengan derasnya sampai kemudian bisa dipakai untuk wudhu dan bisa dipakai untuk minum. Apa kata-kata yang keluar dari Rasulullah pada saat air mencucur dengan derasnya? Kata-kata Rasulullah adalah al-barakatu minallah. Keberkahan datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, kenapa kata-kata berkah perlu diangkat pada Jumat kali hari ini? Kita tahu bahwa hari ini kita memasuki tanggal 19 Rajab 1444. Setelah 3 hari yang lalu tanggal 16 Rajab ada peringatan 1 abad Nahdlatul Ulama yang ke-100 tahunnya. Hari ini kita memasuki masih dalam suasana Rajab. Apa eksistensi dan apa keistimewaan bulan Rajab? Hampir seluruh ulama-ulama kita, hampir seluruh umat Islam diajarkan ketika memasuki bulan Rajab, doa yang pokok dan urgen kita panjatkan kepada Allah adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini sebuah doa yang diajarkan oleh Rasulullah dan dipraktekkan oleh Rasulullah. Begitu masuk bulan Rajab, doanya Nabi Allah, berkailah pada bulan Rajab dan Sya'ban, sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Begitu pentingnya keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan begitu pentingnya dalam doa itu untuk sampai umur kita nanti pada bulan Ramadan. Rajab ini ibarat orang bercocok tanam, adalah masanya kita menanam. Sya'ban nanti masanya kita menyiram, dan Ramadan nanti masanya kita memanen. Oleh karenanya maka begitu pentingnya kata-kata berkah, begitu pentingnya doa minta keberkahan pada bulan Rajab ini. Sungguh nestapa, sungguh kecewa, sungguh merugi saya dan sebagian kita apabila bulan Rajab dan bulan Sya'ban ada di depan kita dan kemudian nanti akan berlalu begitu saja dari tahun ke tahun, dari Rajab ke Rajab, dari Sya'ban ke Sya'ban, dan tidak ada keberkahan sedikit pun yang menempel pada diri kita. Hadirin, begitu pentingnya berkah ini, maka sampai-sampai ketika pertemuan Rasulullah
dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratul Muntaha. Kata-kata salam yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad adalah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salam sejahtera untukmu wahai Nabi wa barakatuh, dan keberkahan Allah. Begitu juga kita disunahkan kalau ketemu dengan sesama muslim, ucapan salam kita adalah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kata-kata berkah ada di situ. Begitu juga bagaimana di dalam doa kunut kita selalu lantunkan Allahumma barik lana fi ma razaq, Allahumma barik lana fi ma a'taitana. Mau makan kita doa Allahumma barik lana fi ma razaqtana, ya Allah berkailah apa yang akan kami makan nanti. Subhanallah. Apa sesungguhnya berkah itu dalam kitab Lisanul Arab? Berkah itu an-nama wa ziyadah atau ziyadatul khair. Tambahnya kebaikan. Dalam definisi lain, ulama Ar-Raghib Asfahani menyatakan al-barakah ya subutul khair al-ilahi fi syai'. Tetapnya kebaikan yang bangsa ketuhanan di dalam segala sesuatu. Hadirin, keberkahan tidak identik dengan harta banyak. Keberkahan tidak harus di dalam kesehatan. Keberkahan tidak harus mempunyai derajat tinggi. Keberkahan mungkin ada pada orang sakit. Keberkahan mungkin ada orang miskin. Keberkahan mungkin ada kepada rakyat jelata. Tidak mesti orang kaya. Bukan berarti orang yang hartanya banyak berarti berkah. Apalah artinya rumah besar, apalah artinya mobil mewah, andai tidak pernah dipakai untuk bersyukur dan beribadah kepada Allah. Sebaliknya, apalah artinya sakit kalau di dalam kesakitan itu seluruh waktunya hanya untuk mengeluh dan mengeluh. Sakit tidak diambil hikmahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah, tetapi menyalahkan sana, menyalahkan sini, dan bahkan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka sakitnya bukan berkah, tapi sebaliknya. Andai harta kita, andai pangkat kita, andai rumah kita selalu penuh dengan bersyukur kepada Allah. Andai saja pangkat kita untuk membahagiakan orang lain, andai harta kita untuk membahagiakan anak yatim piatu, maka itu keberkahan dalam harta benda. Andai kita sakit, tetapi dalam kesakitan kita justru, ya Allah, alhamdulillah diberi sakit. Dengan sakit saya bisa menetap beberapa hari di rumah. Dengan sakit saya bisa berpikir tidak disibukkan oleh dunia. Dengan sakit saya membaca tasbih subhanallah wa bihamdihi subhanallah yang banyak. Dengan sakit bisa zikir, bisa tahlil, bitahmid. Maka kesakitannya adalah merupakan kesakitan yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, apakah berkah tidak boleh punya harta? Boleh. Apakah berkah tidak boleh punya harta banyak? Boleh. Bahkan suatu saat Rasulullah mendoakan kepada sahabat Anas bin Malik dengan doa khusus yang berbunyi, Allahumma aktsir malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitahu. Kata Nabi, ya Allah, berkailah Anas ini, berikanlah banyak harta, berikanlah banyak anak. Tapi tidak cukup di situ doa Nabi. Wa barik lahu fima a'taitahu. Berkah ya Allah hartanya Anas bin Malik, dan berkah ya Allah anak-anaknya Anas bin Malik. Hadirin, doa khusus juga yang diberikan oleh Rasulullah kepada pengantin baru, dan ini diajarkan oleh ulama kepada kita. Kalau kita berkunjung dan menjenguk melihat pengantin baru, doa kita yang khusus diajarkan adalah bagaimana barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khairin. Ya Allah, berkailah laka pada pengantin, pada saat pengantin penuh dengan kebahagiaan, pada saat pengantin penuh dengan harta dan enak. Tapi wa baraka alaika, ya Allah, berkailah pengantin pada saat kesulitan. Berkailah pengantin ini nanti pada saat tidak punya harta, pada saat melarat. Artinya apa? Keberkahan itu tidak mesti harta banyak. Sekali lagi, keberkahan tidak mesti harus sehat, tetapi keberkahan bagaimana setiap waktu kita introspeksi, kita pergunakan untuk mendekatkan diri kita sedekat-dekatnya kepada Allah dalam keadaan apapun kita. Hadirin,
Allah memberikan rangsangan kepada kita dan Allah memberikan peringatan dalam surat Al-A'raf ayat 96. Rangsangan Allah berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kadzdzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Yang artinya, walau anna ahlul qura, andai penduduk kota, andai umat bangsa Indonesia ini amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, niscaya aku akan bukakan barakatin, bentuknya jamak, bentuknya plural, bukan single, bukan mufrad. Allah akan bukakan keberkahan yang banyak, minas samai wal ardh, dari langit dan bumi. Walakin kadzdzabu, akan tetapi mereka berbohong, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Boleh kita pakai sarung, boleh pakai baju koko, sesuaikan perilaku kita dengan pakaian yang kita pakai. Boleh pakai peci putih, sesuaikan dengan pecinya. Marilah pada bulan Rajab kita songsong keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Keberkahan kadang-kadang Allah berikan pada tempat, seperti doa Nabi, Allahumma ij'al bil Madinah difain ma ja'alu bi Makkah. Ya Allah, jadikanlah Madinah ini keberkahan 2 kali daripada Madinah. Artinya bisa saja Allah memberikan berkah pada tempat, pada rumah kita. Keberkahan juga ada pada waktu inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Lailatul Qadar diturunkan pada waktu malam mubarakah. Jadi malam kita jangan biarkan begitu berlalu. Malam-malam kita harus kita jadikan malam yang berkah. Caranya bagaimana? Jangan hanya bangun malam untuk ke kamar kecil dan buang air kecil, tetapi sempatkan kita untuk tahajud, munajat kepada Allah dalam sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Keberkahan juga bisa nempel pada orang. Allah berfirman, qila ya Nuh bid salamun minna wa barakatun alaika. Nabi Nuh diberkahi oleh Allah. Keberkahan juga bisa Allah berikan pada pohon. Kata Nabi, inna minasyajari kama barakatu ka barakatil muslim min syarati mubarakatin zaitunatin. Pohon juga kata Nabi bisa diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan keberkahan juga banyak diberikan Allah pada hujan yang sedang turun. Sekarang musim hujan, maka pada saat musim hujan anjuran Nabi bukan kita sekedar senang atau sekedar sedih, tetapi kita berdoa, ya Allah, jadikanlah hujan ini juga hujan berkah, bukan hujan yang penuh dengan laknat. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan. Kata Allah, Allah telah menurunkan hujan dari langit, ma'an mubarakan, sebagai air yang penuh berkah. Dan keberkahan juga bisa ada pada kata-kata kita. Bagaimana setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita bukan malah menyakitkan, merugikan, mengecewakan dan bohong kepada orang lain, tetapi setiap kata-kata kita adalah keluar yang tulus dari nurani kita dan memberikan manfaat, syukur-syukur, memberikan hidayah untuk orang lain. Fa idza dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan indallah. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, dalam kesempatan terakhir soal keberkahan pada khutbah hari ini, Rasul kita, Nabi kita mengingatkan dalam hadisnya yang sahih. Kata beliau, sabda beliau, saya di zamanun ala ummati, nanti akan datang pada umatku yafirruna minal ulama wal fuqaha, umat menjauh dari ulama dan ahli fikih. Pada saat kita berjarak dengan para ulama dan ahli-ahli fikih, fayabtalihumullah bi thalathati baliyatin, Allah akan menguji kita dengan 3 perkara. Awaluha, yang pertama, yarfa'illahu al-barakah min kasbihim. Allah akan mengangkat keberkahan dari pekerjaan kita. Kita bisa bayangkan, kalau keberkahan tidak ada dalam pekerjaan dan gaji kita, seberapapun habis. Andai tidak habis, maka tidak akan banyak manfaatnya. Motor yang kita beli kalau nggak berkah, hanya dibeli tapi tidak efektif. Sepeda olahraga yang kita beli kalau tidak berkah, hanya nyantol dan kita hanya pakai jarang-jarang. Padahal uang andai kita manfaatnya yang bisa, itu tidak berkah. Wasadiya yusallitumullahu alaihim sultanan zalimun.
Kalau kita jauh dari ulama, maka akan diberikan sultan yang zalim. Dan yang terakhir ini yang mengerikan kita, wasalisatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Kita akan mati dari dunia dalam keadaan tidak membawa iman. Mudah-mudahan dalam bulan Rajab dan Sya'ban kita siap-siap untuk menyongsong keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan nanti pada akhirnya pada bulan Ramadan kita akan mendapatkan keberkahan dan memanen dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis Nabi mengatakan bulan Rajab adalah bulan Allah, bulan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, bulan Ramadan bulannya umatnya Nabi Muhammad. Apa artinya? Artinya kalau bulan Rajab bulannya Allah, kita mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak istighfar, astagfirullahaladzim. Kalau bulan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad, kita perbanyak membaca sholawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bulan Ramadan bulannya umatnya Nabi Muhammad, kita banyak-banyak beribadah, terutama baca Al-Quran, terutama sedekah dan yang lain-lainnya. Dengan istighfar, kata ulama, laksana orang yang mandi dengan sabun maka akan wangi. Dengan sholawat, kata ulama, laksana orang pakai minyak wangi, maka sudah mandi kita pakai minyak wangi. Betapa harumnya badan kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nazzala wa yunazzilul matar. Al-Qahharul Ghaffarus Sattar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil Mukhtar wa alil adhar wa ashabil akhyar adada ni'amillahi wa ifdali. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin abduhu wa rasuluhu fa innaka mansur. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka bihaqqil Qur'anil karamah wa bi jahi sayyidina Muhammadin syafa'ah wa bi hurmati syahri Rajab wa bi karamati yaumil Jum'ah an taghfir lana dzunubana wa dzunuba abaina wa abai abaina wa man aqna alaina wa anta ja'alana wa auladana wa dzurriyyatana wa talamidana wa tilmidatana khassatan jamaah Jum'ah Masjid Al-Mukhlisin hadi ya Allah. Ij'alna wa iyyahum min ahli ilmi wal amali wal barakah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli jahli wasyarri wal dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurukum was'alu min fadlihi wa la dzikrullahi 'azza wa jalla.